Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Muhayyar SPD, CGP Angkatan 7, akan memaparkan modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang aksi nyata dengan fasilitator Suratno MPD, pengajar praktik Beni Sukmadi SPD. Guru-guru yang hebat, pertama saya akan memaparkan latar belakang aksi nyata. Salah satu kodrat anak adalah merdeka. Merdeka di dalam mengekspresikan diri dan mengeksplorasi diri, berinovasi sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Begitu pula dengan pembelajaran, kita sebagai pendidik harus dapat menciptakan atmosfer belajar yang berpihak kepada peserta didik. Mereka harus merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Selalu membimbing mereka untuk merubah ke arah yang lebih baik. Kita harus bisa memunculkan karakter yang baik serta menghilangkan karakter buruknya semaksimal mungkin. Tujuannya adalah yang pertama, untuk memperkuat budi pekerti peserta didik dengan menerapkan konteks sosiokultural di daerah dengan kegiatan sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan atau sering kita sebut dengan enjoyable learning. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat zaman. Guru-guru yang hebat, perasaan selama saya melakukan perubahan di kelas, saya bersyukur, senang, dan bahagia ketika mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lagi di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Apalagi ketika melihat peserta didik mengikuti pelajaran saya dengan wajah yang penuh dengan kepuasan, senang, gembira, dan selalu menunjukkan kerinduan ketika waktu berakhir. Semua itu membuat saya lebih bersemangat untuk dapat melakukan perubahan-perubahan lain. Contoh aksi nyata yang saya terapkan selama melakukan perubahan di kelas, misalnya membuat kesepakatan kelas. Dengan kesepakatan kelas, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, karena sebelumnya antara guru dan peserta didik sama-sama menyepakati hal-hal yang sebelumnya menjadi kesepakatan bersama. Begitu pula dengan penerapan pembiasaan baik dalam belajar, baik di dalam atau di luar kelas yang menarik. Semua perubahan yang saya lakukan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru-guru yang hebat, ide atau gagasan yang timbul sepanjang saya melakukan perubahan. Yang pertama, dalam proses menuntun, saya sebagai pendidik harus memberikan kebebasan kepada peserta didik agar mereka menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, seiring perkembangan zaman, keterampilan abad 21 juga harus diberikan sebagai bekal dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang. Yang ketiga, setiap peserta didik memiliki potensi dan keunikan yang beragam. Maka, saya sebagai pendidik harus bisa menggali dan membimbing peserta didik sesuai bakat dan potensinya. Nah,
Yang keempat, dengan adanya perubahan dalam pendidikan, kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah. Yang kelima, dalam hal memberikan pendidikan, kita haruslah berpihak pada peserta didik, mengajar dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Dalam aksi nyata ini, proses pembentukan karakter saya lakukan dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, yang kemudian akan dirubah menjadi budaya sekolah. Dengan pembiasaan yang baik ini, peserta didik dituntun untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa berdasarkan atas profil pelajar Pancasila. Nah, guru-guru yang hebat, adapun pembiasaan-pembiasaan yang baik yang biasa saya lakukan, yang pertama, salam, senyum, sapa atau yang biasa kita kenal dengan 5L. Ini semua merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan rasa persaudaraan kita antar sesama. Misalnya, dengan salam, kita mendoakan hal yang baik kepada sesama. Dengan senyum, kita mengekspresikan perasaan yang bahagia jika bertemu dengan sesama. Dengan sapa, kita meningkatkan rasa persaudaraan kita antar sesama. Budaya salam, senyum, sapa, ini sangat baik diterapkan untuk menanamkan karakter budi pekerti luhur kepada peserta didik. Pembiasaan yang baik yang kedua adalah berdoa. Pendidik maupun peserta didik dalam melakukan kegiatan apapun hendaknya diawali dengan berdoa. Karena dengan berdoa kita akan selalu ingat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini akan tumbuh jiwa keimanan dan ketakwaan yang lebih besar setiap kali kita melakukan kegiatan berdoa. Berdoa juga merupakan upaya komunikasi kita dengan Sang Pencipta, sehingga doa menjadi alat yang baik untuk mengutarakan rasa syukur kita karena telah mendapatkan kedamaian yang hakiki. Dengan kita mengadakan doa, maka akan memperkuat keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan merasa tenang dan damai. Begitu pula dengan peserta didik, ketika menuntun mereka untuk berdoa, maka kita melatih mereka untuk dapat meraih rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Guru-guru yang hebat, pembiasaan yang ketiga adalah menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk memupuk rasa nasionalisme, menyanyikan lagu wajib nasional sebelum memulai proses belajar mengajar adalah hal yang saya rasa sangat tepat. Karena dengan melakukan hal tersebut, peserta didik maupun pendidik dapat belajar memetik pesan positif dari apa yang ada di dalam lirik lagu dan syairnya, yang mampu mengobarkan semangat dan membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Selain itu, peserta didik kita didik untuk dapat menghargai jasa para pahlawan yang dengan susah payah memperjuangkan kemerdekaan bagi kita. Selain itu juga, dengan menyanyikan lagu wajib nasional, kita menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Pembiasaan baik yang selanjutnya, kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Dengan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, tentu sangat didambakan oleh semua peserta didik. Mereka akan merasa nyaman,
apabila pendidik atau guru dapat membawa mereka ke alam yang mereka inginkan, penuh wawasan dan ilmu, tetapi tidak terkesan memaksa mereka untuk langsung dapat menguasai pelajaran yang kita berikan. Pembelajaran tidak akan membosankan apabila kita mampu merancang pembelajaran tersebut. Kita jadikan kelas sebagai panggung yang benar-benar untuk mereka, sehingga mereka dapat mengekspresikan diri mereka semaksimal mungkin. Pembiasaan selanjutnya adalah menggali pesan. Saya selalu berupaya bercerita terlebih dahulu sebelum memulai proses belajar mengajar. Nah, atau yang biasa kita kenal dengan apersepsi. Nah, apersepsi ini biasa memancing peserta didik dengan cerita seputaran sesuatu yang telah terjadi dan menjadi berita yang sedang banyak dibicarakan. Sehingga peserta didik tidak akan ketinggalan informasi dan juga dapat menggali pesan untuk kemudian dikembangkan dengan proses belajar mengajar. Guru-guru yang hebat dalam aksi nyata ini ada beberapa rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang. Yang pertama, melakukan inovasi pembelajaran yang lebih menarik lagi agar peserta didik tidak bosan dan selalu ingin mengikuti pelajaran kita. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat di dalam menciptakan sebuah bentuk pembelajaran yang baru dan menyenangkan. Nah, yang ketiga, berbagi praktik baik dari kegiatan belajar mengajar dengan rekan sejawat, sehingga akan menambah wawasan bagi kita semua. Yang keempat, mengikuti pelatihan dan workshop untuk menambah wawasan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dari hasil aksi nyata ini, saya berharap peserta didik terlatih untuk disiplin dan mandiri. Yang kedua, membiasakan menerapkan salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Yang ketiga, terbentuknya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang keempat, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Guru-guru yang hebat, demikianlah pemaparan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam aksi nyata. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Fasilitator dan Bapak Praktik Pengajar. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.